Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu ikut dalam program FKPI Borobudur Menyapa dalam sebuah program unggulan, yaitu podcast dan kajian dari kitab Nasoihul Ibad. Semoga Allah memberkahi dan memberi ilmu kemanfaatan kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan harapan kita semua menjadi umat yang selalu dan senantiasa diakui sebagai umatnya, sehingga kita dapat merasakan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, ini timingnya menyongsong hari yang sangat bersejarah, khususnya di negara kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu setiap tanggal 10 bulan November kita peringati Hari Pahlawan. Kita mengingat peristiwa 10 November 1945 pada tahun tersebut, bulan tersebut, ada sebuah perang antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris di bawah pekikan takbir Bung Tomo Allahu Akbar sebagai semangat patriotisme, sehingga alhamdulillah dengan seizin Allah Inggris dapat kita kalahkan. Pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyimak sejarah dari para pahlawan, tentu saja kita mengharapkan generasi-generasi selanjutnya bisa mengambil suri tauladan daripada pahlawan-pahlawan kita yang selalu senantiasa berjihad, berjuang mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini kami ingin mengupas masalah perjuangan yang identik dengan figur seorang pahlawan. Dalam kitab Nasoihul Ibad, mari kita bersama-sama
mengkaji dari karangan Simbah Musonef Nashoihul Ibad dengan harapan kita dapat mengambil sebuah suri tauladan khususnya tentang perjuangan. Kita buka dengan bacaan umul kitab liridhoi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali karomati auliyaillah wali ma'unati ulama'illah hadiatan ila jami masyaykhina wa murabbi ruhina wa muallimina wa masyayikhina wa nakhusu khususon musannaf hadal kitab nafa'ana bi'ulumihim bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyalan den riwayatake apa annahu temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi afdhalul jihadi utawi luweh utama utamane jihad peperangan iku antujaida yen to merangi sapa sira nafsaka ing awak dhewe ira wa hawa kalan ing kasenengan ira fi dzatillahi krana amrih ridhone Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami ini menggarisbawahi bahwa begitu pentingnya sebuah perjuangan. Ketika seorang pahlawan itu apa toh? Pahlawan itu adalah asal mulanya dari bahasa Sangsekerta. Pala dan wan. Diambil dari akar kata pala dan akhiran wan. Itu dalam bahasa Sanskerta artinya buah. Kalau kita kaitkan dengan pahlawan itu artinya seseorang yang telah mengukir jasa, menorehkan prestasi baik dari sisi negara, bangsa, ataupun agama. Bahkan pahlawan kalau dilihat dari sisi umumnya yaitu orang-orang yang telah berjasa secara keseluruhan. Nisbatnya seorang suami telah berjasa dalam sebuah keluarga. Berjuang dan berjuang terus untuk memerdekakan bangsanya dari penjajah. Seorang suami berjuang dan terus berusaha berjuang untuk memerdekakan keluarga dari kebodohan,
dari penindasan dan lain-lain. Itu apabila kata pahlawan dilihat dari sudut secara umum. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pahlawan itu adalah, kalau kita merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dapat dimaknai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Secara etimologis ada juga yang memaknai bahwa pahlawan berasal dari akar kata pahala dan akhiran an. Pahala itu kalau dalam bahasa Arab sawabun atau ajrun, ganjaran atau balasan dari seseorang yang telah menorehkan jasa. Mereka pantas untuk memperoleh pahala tersebut berkat jasa-jasa perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Itu apabila kita lihat dari kacamata etimologis. Tapi ketika kita berbicara dalam ranah pendidikan, katakanlah dalam agama kita, agama Islam, dalam perspektif Islam itu yaitu orang yang selalu menegakkan kebenaran. Walaupun terkadang yang kita perjuangkan dalam sebuah tujuan kebenaran itu banyak sekali kerikil-kerikil tajam ataupun duri-duri yang senantiasa bisa melukai kita. Tapi itu adalah bagian dari dinamika sebuah perjuangan. Jadi kurang enak, kurang nikmat ketika kesuksesan itu tanpa sebuah perjuangan. Itu dalam perspektif Islam mengatakan begitu. Sehingga ketika seseorang itu dalam kesuksesan mengalami fase-fase perjuangan, maka akan indah dan nikmat kesuksesan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Dailami tadi, bahwa yang paling berat berjuang menahan dari nafsu. Manusia itu tidak bisa lepas dari nafsu. Tapi ketika kita bisa mengendalikan nafsu, itu dikatakan sebagai seorang pemenang. Antujahida nafsaka. Sebab terkadang di sekeliling kita banyak musuh, tapi kita tidak selalu menyadari bahwa di sekitar kita itu banyak musuh yang selalu ingin mengalahkan kita. Apa itu? Yaitu kesenangan yang bisa melupakan bahwa diri kita adalah seorang hamba. Diri kita mempunyai zat yang menciptakan, yaitu Allah. Maka dari itu, pemirsa, pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen Hari Pahlawan Nasional ini kita dapat mengevaluasi bahwa kita tetap membutuhkan sebuah perjuangan. Dari sisi pendidikan misalnya, pemirsa,
kita dibutuhkan untuk mendidik anak-anak supaya bisa keluar dari yang namanya kebodohan. Sebab berjuang itu ada macam-macam dalam agama Islam. Ada yang berjuang memerangi kebodohan. Itu adalah figurnya seorang guru, ustadz, ataupun kiai yang selalu tak henti-hentinya tiap waktu memerangi kebodohan, baik kebodohan diri, kebodohan keluarga, ataupun kebodohan masyarakat. Dan harapan masyarakat tidak terjangkit sebuah virus yang sangat membahayakan, yaitu a'dhamul masaib al-jahlu. Gede-gedene musibah yaiku musibah kebodohan. Yang kedua, dari macam-macamnya kita memerangi, yaitu memerangi orang-orang kafir. Jadi pas saudara-saudara kita yang di Palestina didolimi dari Israel, selalu dibombardir lintas waktu, lintas usia, lintas tempat. Artinya tidak kenal pagi, siang, sore ataupun malam, rudal terus berbunyi. Tidak kenal usia, bayi, anak-anak, remaja, perempuan, orang tua terkena daripada bombardir di Israel. Dan tempat pun, entah itu masjid, rumah sakit, dan lain-lain, tidak lepas kena tembakan-tembakan dari orang-orang Israel. Kita doakan semoga penduduk warga Palestina selalu diberi kekuatan lahir dan batin, yang meninggal diberi derajat atau predikat syuhada. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga termasuk kategori kita memerangi, yaitu memerangi nafsu. Sekali lagi, bahwa nafsu tidak dapat dipisahkan dari kita. Sebab makhluknya Allah yang tidak mempunyai nafsu adalah malah malaikat. Artinya ketika manusia dimodali nafsu, artinya kita tak kenal waktu terus berjuang melawan nafsu. Nafsu yang bisa menyerumuskan kita, nafsu yang bisa melalaikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu kajian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini kita senantiasa dituntut dan diupayakan untuk menjadi orang yang bisa memperjuangkan kebaikan. Supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis lain yang lebih menguatkan kita untuk menjadi orang yang baik adalah inna ahlal ma'rufi fid dunya hum
ahlul ma'rufi fil akhirah. Sesungguhnya ahli kebagusan di dunia, mereka itulah jadi ahli kebagusan di akhirat. Semoga pemirsa, pendengar termasuk orang-orang yang ahli ma'ruf di dunia, sehingga kita menjadi satu lagi jadi ahli ma'ruf di akhirat. Itulah salah satu hadis yang memberi motivasi kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya berbuat baik, berbuat kemanfaatan kepada orang-orang lain yang endingnya kita bisa diberi julukan pahlawan. Walaupun tidak diberi apresiasi dari institusi manapun, tapi kita berjuang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya pahlawan sejati. Sudah berprestasi, sudah melahirkan jasa-jasa baik untuk keluarga, untuk masyarakat, negara, bangsa, bahkan agama, tidak memperdulikan entah akan diberi penghargaan atau apresiasi, tidak dipikirkan. Yang terlintas dalam hatinya berjuang, berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semakin berat perjuangannya, insya Allah Allah akan memberi kompensasi yang lebih besar. Jadi al-ajru biqadrit ta'ab. Pahala, balasan tergantung dari seberapa beratnya perjuangan. Artinya kita hidup tetap selalu akan berbenturan pada sebuah perjuangan. Sebab ketika manusia masih menghembuskan, masih bernafas, insya Allah ada celah-celah perjuangan. Tergantung kita bisa memaknai perjuangan tersebut atau tidak. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, yang terakhir dari hikmah Hari Pahlawan Nasional yang bertepatan tanggal 10 November itu, selain kita mengenang pahlawan khususnya yang gugur di Medan pada saat pertempuran di Surabaya, paling tidak ada beberapa poin yang dapat kita ambil, bahwa kita berjuang untuk masa depan generasi selanjutnya. Jadi tidak serta-merta sekarang berjuang kita yang menikmati, tidak, tapi kita berjuang sekarang, paling tidak orang-orang penerus kita yang bisa merasakan, menikmati perjuangan kita. Dalam sebuah kisah, yaitu seorang raja Persia yang namanya Unsirwan. Itu adalah raja Persia yang sangat familiar ketika kita membaca kitab. Nah, raja Persia itu kalau dalam bahasa Indonesia blusukan ataupun turba, turun ke bawah, menyusuri sungai sampai ke desa kita yang paling pinggiran, paling marginal, sehingga raja Persia tersebut menemukan seorang kakek yang lagi menanam pohon. Kemudian raja Persia atau Sirwan tadi dengan entengnya berkata pada kakek tersebut, "Kek, nanam apa? Mungkin sekarang kakek menanam, tapi buahnya atau panennya itu 20 atau 30 tahun lagi. Kemungkinan kakek sudah meninggal." Artinya kakek yang menanam tapi tidak bisa menikmati. Dengan enjoynya kakek
tersebut yang menanam pohon yang ketika berbuahnya itu masih lama menjawab perkataan dari sang raja Persia tersebut. Jawabannya gini, laqad ghorosa man qablana fa'akala fanaghrisu liyakula man ba'dana. Sesungguhnya orang-orang sebelum saya yang menanam, saya yang menikmati. Kemudian saya yang menanam hari ini supaya penerus-penerus saya yang memakan atau yang menikmati. Artinya tidak terlalu egoisme. Sopo sing nandur ya sing mangan aku enggak. Tapi kakek ini mencerminkan bahwa dia menanam tapi tidak mengharapkan untuk memaneni, memakan, apalagi menjual. Yang kakek pikirkan generasi-generasi setelahnya yang ikut menikmati. Ini adalah sebuah gambaran pada figur-figur yang mempunyai karakteristik pahlawan ketika berjuang tidak serta-merta untuk dipuji apalagi menikmati hasilnya sekarang, tapi dengan acuan yang menikmati generasi-generasi selanjutnya. Itulah pemirsa, pendengar yang dapat kita tarik kesimpulan berkaitan dengan Hari Pahlawan. Harapannya semoga pemirsa, pendengar menjadi seorang figur pahlawan, bersifat pahlawan, baik pahlawan di keluarga, pahlawan di masyarakat, pahlawan di sebuah bangsa, lebih-lebih pahlawan dalam ranah agama, yaitu guru yang selalu mengentaskan dari kebodohan. Itu saja pemirsa, pendengar yang dapat kami sampaikan kajian pada hari ini. Semoga kita selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah untuk selalu berjuang dan berusaha untuk tanpa pamrih. Semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.